Salah satu jenis pohon yang kegunaannya begitu luar biasa adalah bambu. Mulai dari tunas, akar, hingga daun bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Misalnya saja, tunas bambu yang masih muda dan empuk bisa dimakan untuk dikonsumsi. Daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk pakan hewan, begitu juga dengan akarnya yang bisa digunakan sebagai bahan bara api dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Di dunia ada lebih dari 140.000 bambu yang dikenal. Di Indonesia sendiri ada sekitar 100-an jenis bambu yang bisa Sobat Agro temukan. Paling terkenal di Indonesia yaitu jenis bambu betung yang biasa digunakan untuk bahan bangunan ataupun peralatan rumah tangga. Selain itu, ada juga jenis bambu wulung atau dikenal juga bambu hitam yang biasa digunakan untuk kerajinan seperti meja, kursi, dan juga plafon. Mengingat pentingnya bambu dalam keberlangsungan hidup, sangat penting untuk bersinergi menjaga dan melestarikan bambu. Budidaya bambu bisa menjadi langkah yang tepat untuk melindungi dan menjaga agar tanaman ini tetap lestari dan memenuhi kebutuhan manusia. Di video kali ini, Agrozin ID akan mengulas cara budidaya bambu dengan menggunakan kultur jaringan sehingga bisa diolah menjadi kerajinan ataupun bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Saat ini permintaan akan bambu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya permintaan akan bahan baku menyediakan intensitas penebangan bambu menjadi meningkat pula. Namun, penebangan bambu ini tidak seimbang dengan penanamannya. Masyarakat cenderung enggan menanam bambu karena bambu masih identik dengan kemiskinan. Apabila tidak ada tindakan penanggulangan kelangkaan tegakan bambu, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami ketergantungan kepada luar negeri dalam hal penyediaan bambu. Kendala lainnya adalah ketersediaan bibit untuk perbanyakan bambu. Penyediaan bibit yang berkualitas dan seragam diperlukan untuk penanaman bambu dalam skala besar atau industri. Perbanyakan bambu secara vegetatif yang telah diusahakan seperti stek batang, stek cabang, dan juga stek rimpang. Tetapi, metode tersebut belum berhasil untuk penyediaan bibit bambu dalam jumlah yang sangat banyak, dan juga seragam, dan waktu yang relatif singkat serta tidak terkendala musim dan cuaca. Oleh karena itu, diperlukan metode kultur jaringan untuk budidaya bambu. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Metode kultur jaringan dalam pembudidayaan bambu adalah metode yang paling mungkin untuk dilakukan secara komersil guna menghasilkan tanaman bambu yang seragam pada skala besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Melalui kultur jaringan ini, sifat anakan bambu yang diperoleh akan sama persis dengan induknya. Dalam metode ini, bahan yang digunakan adalah jaringan tanaman bambu yang disebut explant. Explant diletakkan dan dipelihara dalam medium padat dalam keadaan steril. Penggunaan medium harus sesuai atau cocok pada explant yang digunakan, agar explant dapat berkembang dengan baik sehingga dapat tumbuh tunas dan akar. Pada medium yang akan digunakan diberikan zat pengatur tumbuh atau ZPT yang nantinya akan mempengaruhi percepatan tumbuh explant. Nah, setelah sukses melakukan pembibitan melalui kultur jaringan yang kurang lebih memakan waktu 2 bulanan, maka Sobat Agro bisa memulai proses selanjutnya yaitu penyemaian.
Proses penyemaian ini dilakukan setelah kultur jaringan selesai. Bambu yang telah didiamkan selama kurang lebih 2 bulanan itu melalui tahap proses kultur jaringan, kemudian dipindahkan ke media tanam untuk dilakukan proses persemaian. Ketika proses persemaian sudah selesai, Sobat Agro dapat melakukan proses selanjutnya, yaitu proses penanaman. Bambu bisa langsung ditanam asalkan Sobat Agro sudah menyiapkan lahan tanamnya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan jarak lubang tanam sesuai dengan bibit bambu yang Anda pakai. Cara menanam bambu dengan bibit dari hasil kultur jaringan bisa dilakukan pada lubang sedalam 50 x 50 x 75 cm. Lahan harus dipersiapkan jauh-jauh hari, yaitu 3-4 bulan sebelumnya. Sebab hal ini berguna untuk menyiapkan lahan yang subur bagi bibit bambu berkembang nantinya. Menyiapkan lahan dilakukan dengan cara perataan dan pemupukan. Setelah tanaman berumur 1 bulan, jika ada yang mati perlu disulam secepatnya. Perlu juga dilakukan pemupukan sebanyak 0,5 kg dengan komposisi campuran sebagai berikut. Pada bulan-bulan berikutnya dilakukan pembersihan di sekitar tanaman dan rumput dan gulma karena berpotensi menghambat dan membunuh tumbuhan bambu tersebut. Pemupukan dapat dilakukan 2 kali setahun tergantung pada keadaan dan tingkat kesuburan tanah, dan umumnya dapat dilakukan menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau. Untuk rumpun yang berumur 4 tahun ke atas cukup diberi pupuk 2 kg per rumpun. Cara perawatan ini dapat meningkatkan kualitas dari bambu yang dihasilkan. Nah, perbanyakan bambu dengan melalui kultur jaringan diharapkan dapat meningkatkan perbanyakan bambu dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pengelolaan tanaman bambu dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan kebutuhan akan bahan bambu dapat terus terpenuhi. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Bye, see you next time.